Doa dari semua dengan berharap ridho, petunjuk dan inayah darinya. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan, bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Itu Nasdem memang melesat kira-kira begitu ya, dari angka 3,41 itu di angka 9,02% gitu. Nah, ini membuktikan bahwa partai politik yang mencapreskan begitu ya, mengusung figur capres itu selalu mendapatkan kotel efek. Nah, ini bisa kita lihat juga misalkan di saat ini perolehan suara PDIP dan Gerindra itu di top level kira-kira begitu. Jadi pencapresan partai politik yang mengusung capres 2024 ini pasti mendapatkan kotel efek. Kemudian ada beberapa faktor lagi ini mengkonfirmasi alasan pemilih memilih partai politik. Itu yang pertama, yang paling besar adalah bahwa capres pilihan saya menurut responden itu didukung oleh partai politik gitu ya. Nah, kira-kira begitu Mas Iqbal dan Mbak Eva. Nanti kita katakanlah Nasdem, Demokrat, PKS kita ini berkoalisi, maka tadi continuity dan perubahan itu akan terjadi. Mana yang kita lebih besar? Perubahannya atau kontinuitasnya? Ya, kita lihat lah ya. Jadi bagaimana aspirasi masyarakat, bahwa memang kalau di berbagai survei yang kita pelajari lebih dari 50% memang ingin ada perubahan kebijakan ke depan. Dan saya kira ini juga kami kaji. Jadi kami ini modern party. Jadi berusaha untuk menjadi partai yang rasional, modern, melihat sisi politik itu tidak hanya dari sisi rasa para elit, tetapi kami juga mendengarkan denyut nadi masyarakat. Sebetulnya masyarakat ingin apa gitu? Apakah dengan kondisi saat ini sudah lebih baik, atau memang ingin kepemimpinan yang lebih baik yang kita bawa? Jadi saya kira continuity. Jadi perolehan suara PDIP dan Gerindra itu di top level kira-kira begitu. Jadi pencapresan partai politik yang mengusung capres 2024 ini pasti mendapatkan kotel efek. Kemudian ada beberapa faktor lagi ini mengkonfirmasi alasan pemilih memilih partai politik. Itu yang pertama, yang paling besar adalah bahwa capres pilihan saya menurut responden itu didukung oleh partai politik gitu ya. SBY mimpi diberi tiket presiden ke-8 ke Jateng. Nasdem harapannya Anies Baswedan. Dikutip dari merdeka.com, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengaku bermimpi bertemu dengan Presiden ke-8. Dalam mimpi itu, SBY bersama dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menanggapi mimpi tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menilai mimpi SBY merupakan harapan agar pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai. Ingin mengajak para presiden di tiap periodenya ini untuk mampu menjadi pelopor demokrasi. Membuat suasana demokrasi ini tidak kemudian ada upaya-upaya yang menggunakan alat-alat tertentu untuk membuat demokrasinya menjadi kualitasnya menurun. Jadi lebih soal itulah, kata Tobas. Panggilan akrabnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 19 Juni. Saat ditanya siapa sosok Presiden ke-8 yang ditemui SBY dalam mimpi, sebagai kader Nasdem dia berharap bahwa itu Anies Baswedan. Ya, kalau dari Partai Nasdem jelas, kita harapannya adalah Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan itu yang terjadi, dan ini mudah-mudahan impian kita sama dengan Pak SBY. Presiden ke-8 adalah Pak Anies Baswedan, imbuh dia. Sebelumnya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengaku bermimpi bertemu dengan Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. SBY beserta Jokowi dan Megawati menuju stasiun Gambir.
Saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir, tulis SBY di akun Twitter resminya Senin 19 Juni. Di stasiun Gambir, lanjut SBY disambut oleh Presiden Indonesia ke-8 dengan tiket menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum berangkat, kata SBY, mereka menyempatkan ngopi di salah satu lokasi di stasiun Gambir. Sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah memberikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai, jelas dia. Setelah itu, menurut SBY, mereka naik kereta api Gajayana yang siap berangkat ke tujuan. Di perjalanan, SBY mengaku sempat menyapa rakyat Indonesia dengan hangat, rakyat yang pernah kami pimpin dengan penuh kesungguhan hati. Memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan, ungkap SBY. Ketika kereta sampai di Solo, kata SBY, Jokowi terlebih dahulu turun untuk kembali ke rumahnya. Dia dan Megawati melanjutkan perjalanan. Saya terus ke Pacitan dengan bus, sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno, tutur SBY. Sebelumnya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengaku bermimpi bertemu dengan Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. SBY beserta Jokowi dan Megawati menuju stasiun Gambir. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengaku bermimpi bertemu dengan Presiden ke-8. Dalam mimpi itu, SBY bersama dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menanggapi mimpi tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menilai mimpi SBY merupakan harapan agar pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai. Sebelumnya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengaku bermimpi bertemu dengan Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. SBY beserta Jokowi dan Megawati menuju stasiun Gambir. Saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir, tulis SBY di akun Twitter resminya Senin 19 Juni. Di stasiun Gambir, lanjut SBY disambut oleh Presiden Indonesia ke-8 dengan tiket menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum berangkat, kata SBY, mereka menyempatkan ngopi di salah satu lokasi di stasiun Gambir. Sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah memberikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai, jelas dia.